lahwi. Bab yang ke-73 adalah bab mengenai berpaling dari lahwi. Jadi jadi tertawa bahasa Inggris ya. Lahwi, bersenda gurau ya. Berpaling dari senda gurau, karena orang yang sering-sering bersenda gurau ini kalbunya boleh mati ya. Lalai, mula-mula lalai, lama-lama kalbunya keras kayak batu ya, lebih keras dari batu kadang-kadang, karena terlampau banyak senda gurau. Senda gurau ini kadang-kadang menipu ya, cerita-cerita yang tak pernah berlaku untuk membuat orang tertawa ya. Ini dilarang dalam Islam ya. Cerita-cerita yang tak pernah berlaku menipu lah, karena dusta atau kitbu itu menceritakan sesuatu yang tak pernah berlaku. Apalagi kalau untuk membuat orang tertawa ya, akhirnya lalai. Apalagi kalau tertawanya sampai terpingkal-pingkal, kohkohah, ketawanya keras-keras gitu ya. Termasuk perempuan kadang-kadang tertawa kohkohah ya. Tidak disukai tertawa macam ini. Kohkohah ini tertawanya syaitan ya. Makanya dalam kohkohah ya, wahahaha gitu kan, terpingkal-pingkal ya. Naudzubillah ya. Ada aturan dalam Islam ini. Semua diatur, indah sangat ya. Tak ada aturan selain Islam yang mengatur seluruh kehidupan ya. Seluruh aspek kehidupan diatur dalam Islam. Cari, tidak ada. Dan Islam ini tidak hanya untuk dunia, tapi untuk dunia akhirat ya. Warabi wasabona babun fil judi wasakho ya. Bab yang ke-74 ya, cabang iman yang ke-74 adalah bab mengenai jud, dermawan dan murah hati. Wasakho, murah hati ya, hampir sama lah ini maknanya ya. Tapi kalau dalam bahasa beza ya. Kalau dalam bahasa Indonesia atau Melayu itu sama aja ya, murah hati dan dermawan. Jadi orang suka memberi ya. Ini termasuk salah satu sifat dari Rasulullah SAW ya. Rasulullah tak pernah menghimpun atau mengumpul-kumpul harta ya. Ada orang sedekah kepada Rasulullah dibagi terus. Jadi ada satu tempat lewat saja ya. Wal khamis wasabuna babun firahmi shagir wa tauqiril kabir. Ini juga diatur ya dalam Islam bab ke-75. Ini bab ya, cabang iman ya. Yang ke-75 adalah mengenai kasih sayang kepada yang kecil, mengasihi kepada yang kecil ya, yang muda, yang berumur muda ya, mengasihi ya, berkasih sayang kepada orang-orang yang lebih muda ya, dan menghormati kepada orang-orang yang lebih tua. Jadi dia diajar dalam Islam ada adab-adab ya, bagaimana adab terhadap kanak-kanak yang kecil, yang muda, dan bagaimana adab terhadap orang yang lebih tua ya. Kepada yang muda mengasihi ya, bukan membuli ya. Kepada yang muda itu bukan membuli, mengasihi, mendidik, ya, merawat ya. Diajarkan perkara-perkara yang baik ya, bukan dibuli, dihajar, ditendang gitu ya. Naudzubillah. Kepada yang tua beradab ya, menghormati, hormat kepada yang tua. Cakap tu beradab ya. Beradablah terhadap orang yang tua, ada dalam Islam, diajar ya. Kalau kita tak pernah belajar, tak menuntut ilmu Islam, bagaimana kita tahu beradab terhadap orang yang muda, terhadap orang yang tua ya. Wasadisu wasabuna yang ke-76 ya, babun fi islahi bainan nas. Bab yang ke-76 adalah bab mengenai memperbaiki di antara manusia yang sedang berseteru atau berkelahi misalkan ya. Ada dua golongan berkelahi ya, islahkan di antara mereka ya. Fa aslihu baina akhwaikum, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Allah berfirman ya, innamal mu'minu ikhwah fa aslihu baina akhwaikum ya. Sungguhnya orang-orang Islam itu bersaudara ya. Perbaikilah di antara mereka. Batuk lagi.
Dan perbaikilah di antara saudara-saudara kamu ya, islah baina akhwaikum. Jangan dibiarkan kalau ada orang berseteru berkelahi atau apa, jangan dibiarkan, apalagi kalau kita punya kekuasaan. Ya, kita punya kekuasaan, ya tegakkanlah hukum. Kenapa ada perseteruan, ada permusuhan gitu ya, diperbaiki, bukan didiamkan. Jadi Islam ini memperbaiki ya keadaan yang tidak betul menjadi betul. Wasabi wasabuna babun fi ayyuhibba ar-rajulu li akhihi al-muslimi ma yuhibbu li nafsi wa yukrihu ma yukrihu li nafsi wa yadkhulu fi imatatul adam minat tariq. Bab yang ke-77 adalah bab mengenai seseorang mencintai ya, seorang mencintai terhadap saudaranya yang muslim apa-apa yang dia cintai untuk dirinya ya. Jadi cinta ini karena Allah gitu ya, dan cinta itu terhadap saudaranya itu sebagaimana dia mencintai terhadap dirinya gitu ya. Jadi kalau dia suka A, kalau mau ngasih ya kasih juga ya, apalagi kalau memberi ya, memberi apa yang dia sukai ya. Paling baik adalah memberi apa yang dia sukai untuk saudaranya ya. Dan membenci ya, membenci sesuatu terhadap saudaranya, dia juga seperti dia membenci terhadap dirinya ya. Jadi mencintai seorang saudaranya yang muslim itu dan membenci itu seperti dia membenci atau mencintai terhadap dirinya gitu ya. Ya kalau dia tidak suka A, maka dia juga tidak suka kalau A itu berlaku pada saudaranya muslim. Kalau dia suka A misalkan, dia juga menyukai A itu untuk saudaranya ya. Dan termasuk di dalam bab ini adalah imatatul adha anit thariq ya. Karena adanya mudarat atau bahaya di jalan itu dia tidak suka. Begitu juga dia tidak suka bahaya atau mudarat itu berlaku terhadap orang lain atau saudaranya yang muslim ya. Maka dia buanglah atau singkirkan bahaya tersebut ya. Jadi bukan didiamkan. Nah, inilah sifat orang-orang yang mukmin ya. Ini adalah 7 ajar dari Allah dan Rasulnya kepada umat Islam, umat yang beriman ya. Jadi komplit ya, ini sebagai hudan linnas. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu adalah hudan linnas ya. Hudan di sini bukan hudan untuk bacaan, tapi hudan ini petunjuk hidup ya. Diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi bagaimana kita mau mengamalkan kalau kita tidak pernah belajar, tidak pernah tahu? Maka itu dalam Islam diwajibkan belajar ya, tentang ajaran-ajaran Islam untuk mengatur kehidupan seorang mukmin ya, untuk tujuan dunia dan akhirat. Jadi bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi setelah itu diajarkan kembali ya. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an surah Al-Asr ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi indah Islam itu ya, beramal tidak sendiri, tapi beramal secara jama'i ya. Sehingga bermula dari pribadi atau individu, kemudian keluarga ya, sebagaimana Rasulullah bersabda, ibda binafsik, mulai dari diri kamu ya. Wabiman ta'ulu ya, wabiman ta'ulu, dan selanjutnya kepada keluarga. Jadi asas suatu negara atau bangsa itu adalah individu, kemudian keluarga. Dari keluarga inilah membentuk masyarakat ya. Kalau suatu keluarga individu baik, keluarganya baik, masyarakat pun akan baik ya. Sehingga negara pun akhirnya akan baik. Banyak contoh-contohnya, mulai dari zaman Rasulullah SAW ya. Dalam masa 23 tahun ya. Tidak lama 23 tapi benar-benar sungguh-sungguh akhirnya masyarakat yang tadinya tidak dikenal ya, yang penuh dengan kejahilan ya, jahiliyah, dan tidak ada hukum rimba, dan terjadi permusuhan yang kuat menindas yang lemah ya. Kemudian terjadi
perempuan-perempuan atau wanita menjadi pemuas hawa nafsu saja ya. Terus akhirnya muncul berubah dalam masa 23 tahun menjadi umat Islam yang dikenal ya di seluruh dunia. Apa rahasianya? Tidak ada lain kecuali mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat, sehingga dia rela berkorban untuk saudara-saudaranya, bahkan ketika mau mati sekalipun ya. Kita lihat dalam sirah-sirah ya, bagaimana para sahabat yang sudah sekarat, dia perlu minum air, tapi dilihatnya sahabat yang lain ada yang sekarat, dia memberikan air tersebut kepada sahabat yang lain ya. Begitulah ajaran Islam, ajaran dari Al-Quran dan Sunnah ya. Tapi sayangnya sekarang ini kalau kita lihat umat Islam ya, sedih kita, makin jauh dari ajaran Islam, dari ajaran Islam Al-Quran dan Sunnah. Karena salah satu penyebabnya adalah tidak ada lagi ajaran Islam yang diajarkan dalam keluarga ya. Kita sibuk dengan urusan dunia, urusan akademik, bahkan urusan Islam, ajaran-ajaran Islam, agama Islam dianaktirikan ya. Marilah kita kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah. Carilah ilmu ini, carilah ustadz yang boleh mengajarkan ajaran Islam dari Al-Quran dan Sunnah ya, dengan baik dan betul ya, sehingga hidup kita ini akan bahagia dunia dan akhirat. Wallahu alam ya. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan dan kebajikan ya. Sebarluaslah kebaikan dan kebenaran ya. Dan jangan lupa menghalang, mencegah dan menghentikan perbuatan mungkar ya, maksiat dan kezaliman. Wabillahi taufiq wal hidayah.